Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalatul Azizah, Prodi Sejarah Peradaban Islam, NIM 53010190102. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pembaruan Islam di Mesir. Oke, simak saja video saya. Terima kasih. Latar belakang sejarah Mesir secara historis dapat kita lihat ketika Mesir berada pada kekuasaan Romawi di timur, dengan Bizantium sebagai ibu kotanya, merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Mesir menjadi sangat menarik pada masa kekuasaan Romawi tersebut karena ia mempunyai potensi yang secara tradisional telah berakar di Mesir. Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium merupakan rival berat pengembangan Islam yang keberadaannya berlangsung sampai pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat Umar menjadi khalifah, Romawi Timur merupakan target pengembangan misi keislaman dan akhirnya kekuatan militer Romawi tidak dapat menghambat laju kemenangan Islam di Mesir. Karena keberadaan Islam sebagai agama baru memberikan kekuasaan dan kebebasan untuk hidup, yang selama itu tidak diperoleh dari pemerintah Romawi Timur, termasuk di dalamnya kondisi yang labil karena berkembangnya konflik keagamaan. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada 640 Masehi. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr bin al-As yang kemudian ia dijadikan gubernur di sana. Kemudian diganti oleh Abdullah ibnu Abi Syar pada masa Utsman dan berbentuk konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Utsman R.A. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimiyah sampai tahun 567 Hijriah yang mendirikan Al-Azhar. Dinasti Ayyubiyah pada masa 567 sampai 648 Hijriah yang terkenal dengan Perang Salib, dan Perjanjian Romlah mengenai Palestina, dinasti Mamluk 648 sampai 922 Hijriah sampai ditaklukkan oleh Napoleon dan Turki Utsmani. Segera setelah Mesir menjadi salah satu bagian Islam, Mesir tumbuh dengan mengambil peranan yang sangat sentral sebagaimana peran-peran sejarah kemanusiaan yang dilakoninya pada masa lalu. Misalnya, yaitu menjadi sentral pengembangan Islam di wilayah Afrika, bahkan menjadi batu loncatan pengembangan Islam di Eropa lewat Gibraltar atau Aljazair dan Tunisia, dan menjadi kekuatan Islam di Afrika, kekuatan militer dan ekonomi. Dan pengembangan Islam di Mesir merupakan napak tilas sejarah Islam pada Nabi Musa yang mempunyai peranan penting dalam sejarah kenabian dan menjadi wilayah penentu dalam pergulatan berpolitikan umat Islam, termasuk di dalamnya adalah peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin kepada Daulat Bani Umayyah dengan tergusurnya Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Majelis Tahkim. Bagaimanapun, Mesir adalah sebuah tempat yang syarat dengan peran politik dan kesejarahan. Bagaimana tidak, nampaknya Mesir dilahirkan untuk selalu dapat berperan dan memberikan sumbangan terhadap perjalanan sejarah Islam itu sendiri. Dari segi ekonomi dan politik, ia memberikan sumbangan yang cukup besar, terutama sektor perdagangan dan pelabuhan Iskandariah yang memang sejak kerajaan Romawi Timur merupakan pelabuhan yang ramai. Sedangkan dari segi pembangunan hukum Islam, Mesir merupakan daerah yang ikut melahirkan bentuk dan aliran hukum Islam, terutama dengan kehadiran Imam Syafi'i yang hukum-hukumnya sangat kita kenal. Sementara yang sedang terjadi dan berkembang di Mesir pada saat itu antara lain dalam bidang pendidikan sangat
doktrinal, metode penguasaan ilmu menghafal di luar kepala tanpa ada pengkajian dan telaah pemahaman, membuat ajaran-ajaran Islam seperti dituangkan sedemikian rupa ke kepala murid dan mahasiswa. Para murid dan mahasiswa tinggal menerima apa adanya. Diskusi dan dialog menjadi barang langka dalam pengkajian keislaman. Selain itu, filsafat dan logika dianggap tabu sebagai mata kuliah di perguruan tinggi dan madrasah. Sebagaimana dikatakan Muhammad Abduh, ia merasa jenuh dengan cara menerima ilmu dengan metode menghafal luar kepala. Belum lagi realitas sosial keagamaan secara umum, yaitu berkembangnya pengaruh paham keagamaan dalam thariqat yang membuat iklim Islam makin terorientasi kepada akhirat. Zuhud ekstrem dari metode thariqat membuat umat Islam lebih berusaha mengurusi alam gaib ketimbang dunia realitas. Pelarian kepada dunia akhirat membuat umat Islam tidak mempunyai semangat perjuangan melawan dominasi kezaliman di sekitarnya, termasuk kezaliman penguasa. Guru-guru thariqat akhirat menjadi top figur dalam kepemimpinan agama. Setelah meninggal dunia pun kuburan para syekh thariqat ini masih dimuliakan dan dianggap sebagai wali yang selalu diziarahi. Namun umat Islam yang menziarahi itu tidak benar-benar mengisyaratkan kepada akhirat, tapi hanya meminta berkah dan mengais keberuntungan material terhadap makna kekeramatan yang dihajatkan mereka. Pada klimaksnya timbullah pengkultusan individu berlebihan yang membuat seseorang akan mudah terpuruk kepada perilaku musyrik, karena mereka lebih mengutamakan meminta kepada para wali yang ada di dalam kubur sehingga mengakibatkan berdoa langsung kepadanya. Kondisi sosial keagamaan juga demikian, sebagai dilukiskan oleh Muhammad Al-Bahi. Rakyat Mesir dan dunia Islam pada umumnya lebih mementingkan tindakan individual. Ukhuwah Islamiyah yang menekankan kepada kebersamaan, persatuan, dinamisme hidup, rasionalitas berpikir dalam lapangan keagamaan dan sebagainya telah hilang di kalangan umat Islam, termasuk di kalangan Universitas Al-Azhar sendiri yang digambarkan oleh Muhammad Abduh, sudah kehilangan roh intelektual dan jihad keagamaan yang berpijak kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pembaruan Islam di Mesir dilatar belakangi oleh ortodoksi Sunni yang mengalami proses kristalisasi setelah bergulat dengan aliran Mu'tazilah, aliran Syiah, dan kelompok Khawarij yang kemudian disusul dengan Sufisme yang pada tahapan selanjutnya mengalami degenerasi dan dekadensi akidah dan politik nepotisme dan absolutis yang bertentangan semangat egalitarianisme yang diajarkan Islam setelah merajalela bid'ah, khurafah, fabrikasi, dan superstisi di kalangan umat Islam dan membuat buta terhadap ajaran-ajaran Islam yang orisinal. Maka tampillah pada abad peralihan 13 sampai 14 seseorang Ibnu Taimiyah yang melakukan kritik tajam sebagai reformis atau tajdid yang seruannya agar umat Islam kembali kepada Al-Quran, Sunnah, serta memahami kembali ijtihad. Lebih jauh, Muhammad Abduh menggambarkan bahwa metode pendidikan yang otoriter juga merupakan salah satu pendorong mandeknya kebebasan intelektual, sehingga ia sendiri merasa tidak begitu tertarik dalam agama dan masa kecil lantaran kesalahan metode itu, yakni berupa cara menghafal pelajaran di luar kepala. Al-Azhar yang selama ini berkembang menjadi simbol kajian keilmuan juga terjangkit penyakit kejumudan dengan hanya mengajarkan ilmu agama dan melarang segala bentuk kajian keilmuan yang berangkat dari sisi rasionalitas, sistematik, dan ilmiah. Dan berikut adalah tokoh-tokoh pembaruan di Mesir dan pemikirannya sedikit, yaitu
Tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam di Mesir antara lain Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Orang tuanya bekerja sebagai penjual rokok. Dari kecil Muhammad Ali telah harus bekerja, ia tidak memperoleh kesempatan untuk masuk sekolah. Dengan demikian, ia tidak pandai membaca maupun menulis. Meskipun ia tak pandai membaca atau menulis, namun ia adalah seorang anak yang cerdas dan pemberani. Hal itu terlihat dalam karirnya baik dalam militer ataupun sipil yang selalu sukses. Dan berikut adalah yaitu Al-Tahtawi. Tahtawi dilahirkan di Tahta, sebuah kota kecil di Mesir, 3 tahun setelah Napoleon menginjakkan kakinya di Mesir. Ia melewati masa kecilnya di kota itu, mempelajari ilmu-ilmu agama yang mendengarkan cerita-cerita kejayaan Islam masa silam. Ia selalu tertarik mendengar kisah-kisah semacam itu. Satu hal yang kemudian sangat mempengaruhi perjalanan intelektualnya. Dia adalah seorang pembawa pemikir pembaruan yang besar. Pengaruhnya di pertengahan pertama dari abad ke-19 di Mesir. Dalam gerakan pembaruan Islam Ali Pasha, Al-Tahtawi turun memainkan peranan. Berikut adalah tokoh-tokoh pembaruan Islam di Mesir antara lain yaitu Muhammad Ali Pasha, Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan murid serta pengikut Muhammad Abduh seperti Muhammad Farid Wajdi, Tantawi, Jauhari, Qasim Amin, Sa'ad Zaglul, Ahmad Lutfi Al-Syed, Ali Abdul Razik, dan Taha Hussein. Bila dilihat dari perubahan pikiran pada pemikir muslim abad modern dihitung dari 1115 Hijriah sampai 1700 Masehi, menurut beberapa pemikir Mesir, zaman modern dimulai dengan masa kebangkitan dunia Arab sampai sekarang. Masa itu dimulai oleh 3 tokoh yaitu Jamal al-Din Al-Afghani sebagai peletak dasar gerakan pembaruan agama, Rif'ah Tahtawi 1801-1873 sebagai peletak dasar liberalisme modern, dan Sybil Samuel sebagai penemu gelombang sekularisme. Ada 5 faktor yang menyebabkan terbukanya pikiran pemimpin Islam untuk melakukan perubahan. Pertama, para utusan yang selalu membaca realitas budaya Barat dan tetap berkomunikasi melalui terjemahan. Kedua, berkembangnya percetakan di dunia Islam, tersebarlah bermacam-macam turas klasik sehingga umat Islam mengetahui kebudayaan yang maju di zaman lampau. Ketiga, pendidikan dan pengajaran telah membuat para generasi mereka memiliki ilmu pengetahuan luas dan benar. Keempat, buku-buku yang banyak telah mengantarkan anak bangsanya menguasai ilmu pengetahuan. Kelima, koran-koran juga berperan penting memperkenalkan perhatian dan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat Islam di dunia. Muhammad Iqbal mengatakan bahwa kemajuan Eropa dalam beberapa abad yang silam telah mampu mendominasi sehingga menyebabkan umat Islam terjatuh pada pikiran jumud. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti persoalan-persoalan yang menjadi perhatian para filosof Muslim semenjak abad pertengahan, terutama ketika para ahli kalam telah mengalami kemajuan. Terima kasih. Apabila saya banyak kesalahan di dalam video yang saya paparkan, yang saya buat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.